Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Marsal Raihan dan teman saya. Salviani Dwi Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ruang Lingkup Praktik Bisnis Islami. Pengertian ruang lingkup etika bisnis Islami. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Etika adalah bagian dari filsafat yang secara rasional dan kritis membahas tentang nilai, norma, atau moralitas. Istilah yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis. Etika bisnis dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan halal dan haram. Fungsi etika bisnis Islami. Yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Yang ketiga, etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Bahasan pertama ada etika individual. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Etika individual ini mencakup sifat benar atau lurus, amanah, jujur, dan kafaah atau profesional. Yang pertama ada benar atau lurus, yakni senantiasa melakukan hal yang baik dan benar dalam berbisnis. Seorang pebisnis harus senantiasa menanamkan pada dirinya sebuah kebajikan yang bisa dijadikan contoh terhadap yang lainnya dan tidak melenceng ke sesuatu yang buruk dan menyesatkan. Contohnya, seseorang berbisnis dan ia mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi dari bisnis yang ia jalani tersebut. Maka ia harus menggunakan pendapatannya itu dengan baik dan benar. Ia harus bijak dalam menentukan akan digunakan untuk apa dan bagaimana uang tersebut. Dan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang buruk dan dilarang oleh agama. Yang kedua ada amanah. Amanah adalah suatu sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis dalam dirinya sendiri. Ketika seorang tersebut mendapatkan kepercayaan dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia, ataupun tugas kewajiban. Contohnya, jika seorang melakukan sebuah bisnis di mana dirinya tugaskan untuk menjaga sebuah toko dan barang-barang yang ada di dalamnya, maka ia harus konsisten menjalankan amanah tersebut untuk selalu menjaga apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak melakukan hal-hal yang bukan-bukan dan merugikan selama menjalannya. Selanjutnya ada jujur. Seorang pebisnis harus memiliki sifat jujur dalam dirinya, yakni lurus hati, tidak berbohong ataupun curang. Perkataan dan perbuatannya harus sesuai dengan kebenaran. Karena jujur merupakan modal utama dalam usaha, apapun bentuk usaha tersebut. Contoh jujur dalam berbisnis adalah dengan mengatakan hal yang sesuai dengan keadaannya. Apabila ada satu barang atau produk yang akan dijual, dia tidak menutupi kekurangan yang ada pada produk tersebut dan tidak juga melebih-lebihkannya. Juga tidak menghalalkan segala cara demi keuntungan semata. Yang terakhir ada kafaah atau profesional. Seorang pebisnis harus memiliki sikap profesional, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya. Ia tahu dan mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta bisa fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Contohnya, seorang pebisnis membuka salah satu usaha yang mana usaha itu harus ia ketahui dan ia pahami. Tentunya usaha tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan yang ia punya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak mungkin seorang pebisnis memulai usaha yang ia sendiri tidak tahu bagaimana bentuknya. Kalaupun ia, sebelumnya ia harus mempelajari dan mempersiapkannya dulu matang-matang. Dan yang dimaksud profesional itu juga adalah ia mampu memisahkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan bisnisnya.
sehingga tidak ada kerancuan di dalamnya. Next. Etika sosial. Etika sosial merupakan suatu etika yang berhubungan dengan relasi dengan sesama manusia lainnya dalam bermasyarakat. Etika sosial meliputi pengaturan sesuai norma relasi-relasi sosial dalam rangka tatanan hidup bersama. Etika sosial, hukum muamalah. Hukum muamalah mengatur hak dan kewajiban masyarakat meliputi jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Praktik etika sosial hukum muamalah dalam bisnis Islami diterapkan di 3 jenis bisnis. Di antaranya, pertama, bisnis individu. Bisnis individu adalah suatu bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Pada umumnya, bisnis individu bermodal kecil, tenaga kerja yang sedikit, dan juga teknologi yang sederhana. Kegiatan muamalah yang terjadi pada umumnya adalah jual beli. Ada juga kegiatan hiyar, yaitu kegiatan transaksi muamalah yang memberikan kebebasan pada pihak penjual atau pembeli untuk memutuskan apakah akan meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Tetapi, dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat syarat serta etika yang harus disetujui kedua belah pihak, dan pada unsur paksaan. Yang kedua, bisnis perusahaan. Bisnis perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Beberapa bisnis perusahaan melakukan kegiatan muamalah syarikat, yang artinya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama melakukan kesepakatan untuk membangun suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, praktik etika sosial yang terjadi antara kedua belah pihak, begitu pula dengan konsumen. Yang terakhir adalah bisnis negara. Bisnis negara adalah badan usaha milik negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam bisnis ini, biasanya yang terjadi adalah akad mudharabah, atau disebut juga sebagai akad kerjasama, di mana pihak pertama sebagai penyedia modal atau syahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola atau mudharib. Contohnya ada di bank syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.